Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Tak lupa, sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Iwan Ridwan MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah seminar agama dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Julianti dengan NIM 2280200038, kelas B 2020, jurusan Pendidikan Fisika. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai wakaf dengan subbagian pengertian, rukun, dan syarat wakaf. Presentasi ini diselesaikan oleh kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Fitri Julianti, dan rekan saya, Kotrunada. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu wakaf? Secara bahasa, wakaf berasal dari kata wakafa, yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Sedangkan wakaf menurut syara adalah menahan zat atau asal benda dan mempergunakan hasilnya. Artinya, menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahbah al-Zuhaili mengemukakan pengertian wakaf menurut beberapa ulama. Yang pertama, Abu Hanifah. Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakil dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Yang kedua, menurut jumhur, wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya atau hasilnya sedang bendanya tidak terganggu. Dan yang ketiga, menurut Malikiyah, wakaf adalah perbuatan wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahik atau penerima wakaf. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi mengemukakan beragam definisi wakaf menurut para ahli fikih sesuai dengan perbedaan mazhab yang dianut sebagai berikut. Yang pertama ada mazhab Syafi'i, yang kedua mazhab Hanafi, yang ketiga mazhab Malikiyah, dan yang keempat ulama Zaidiyah. Oke, langsung saja yang pertama, mazhab Syafi'i. Ada beberapa pendapat dari para ahli fikih dalam mazhab ini mengenai pengertian wakaf. Di antaranya ialah Imam Nawawi. Ia berpendapat bahwa wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya. Sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pandangan mengenai pengertian wakaf juga diungkapkan oleh Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir, Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syekh Umayrah, serta Syekh Syihabuddin Al-Kalayubi. Dari beragam definisi yang dikemukakan oleh para ahli fikih tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf menurut pandangan mazhab Syafi'i adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang diperbolehkan. Yang kedua ada mazhab Hanafi. Definisi Imam Abu Hanifah mengenai wakaf diantaranya: 1. Imam Syarhoshi, menahan harta dari jangkauan atau kepemilikan orang lain. 2. Al-Murginani, menahan harta di bawah tangan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. 3. Ibnu Abidin, penahanan harta dengan memberikan legalitas hukum milik pada wakif dan mendermakan manfaat harta tersebut meski tidak terperinci. Selain definisi menurut Imam Abu Hanifah, terdapat pula definisi wakaf menurut dua pengikutnya yang diberikan oleh Alauddin Al-Ashfaqi yang menyatakan bahwa wakaf ditahan sebagai milik Allah dan manfaatnya diberikan pada mereka yang dikehendaki. Selanjutnya ada mazhab Malikiyah.
Pada mazhab ini hanya terdapat satu pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Arafah yang menyatakan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan pemberiannya meski hanya bersifat simbolis. Dan yang keempat, menurut ulama Zaidiyah, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan asal dan mengalirkan hasilnya. Sebetulnya banyak pandangan yang diungkapkan oleh para ulama Zaidiyah, di antaranya Ibnu Miftah, Hanabilah, Syiah, Zafariyah, dan lain sebagainya. Namun dari beragam definisi yang diungkapkan tersebut, definisi Ibnu Qudamah lah yang dipilih karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, definisi tersebut dikutip dari hadis Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang kedua, definisi tersebut tidak ditentang sebagaimana definisi dari ulama lain. Dan yang terakhir, definisi tersebut hanya membatasi hakikat wakaf tanpa memberikan perincian yang justru bisa menyimpangkan suatu definisi dari maksud dan tujuan serta menjauhi sasarannya. Selanjutnya ada rukun dan syarat wakaf. Kata rukun berasal dari bahasa Arab yaitu ruknun, yang berarti tiang, penopang, atau sandaran. Secara etimologi, rukun biasa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat. Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan integral dari disiplin itu sendiri. Artinya, rukun adalah bagian dari sesuatu sekaligus bertindak menjadi penyempurna sesuatu. Karena perbedaan pandangan substansi wakaf, maka dalam menentukan rukun wakaf terdapat perbedaan pula. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun wakaf adalah sigot atau lafal yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Sedangkan Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, dan Hanabilah sepakat bahwa rukun wakaf terdiri dari 4. Yang pertama ada wakif atau orang yang berwakaf, yang kedua mauquf alaih atau orang yang menerima wakaf, yang ketiga ada mauquf atau harta yang diwakafkan, dan yang terakhir adalah lafal atau ungkapan yang menunjukkan proses terjadinya wakaf. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan lebih lanjut rukun dan syarat wakaf akan dilanjutkan oleh rekan saya Qatrunada pada video pembahasan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan nanti lewat Google Meet. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.